Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas pimpin teman-temannya untuk berdoa. Oke, terlebih dahulu saya ingin mengecek kehadiran, ya. Kelas 12.2. Tanggal berapa ini? Tanggal 18 ya. Afifa? Sabit? Anggi? Anisatul? Ayudia? Bayu Haji? Oh, tidak berangkat ya. Sakit. Ciko Reza? Desi Ratna? Dimas? Dinda? Dwi Puji? Elsi Rara? Erwin? Fatwa? Friska? Haikal? Ibnu? Ingrid? Juanda? Kalina? Khairil Fikri? Lutfia? Mei Ayu? Najib? Tidak berangkat ya. Nawang? Sakit. Nur Kofifah? Priskila? Safa? Siswatun? Wulan? Zainul? Ya. Oke, berarti yang tidak berangkat 3 ya, sakit semua ya. Kita doakan semoga teman-teman siswa-siswa yang hari ini tidak berangkat segera diberikan kesembuhan ya. Oke, bagaimana kabarnya siang hari ini? Ya, saya harap kita senantiasa diberikan kesehatan ya. Kemudian mengingat banyak peristiwa sekarang ini ya di kalangan remaja, kita berharap bahwa para pelajar itu tidak kehilangan dalam motivasi belajar. Jadi supaya patut diingat bahwa kewajiban kalian sebagai seorang pelajar ya harusnya belajar. Jadi silakan jauhilah perbuatan-perbuatan yang sekiranya bisa merugikan diri sendiri. Ya. Oke, kita sedikit mengulas ya materi pada minggu kemarin ya. Jadi pada pertemuan minggu yang lalu yaitu tentang apa? Yaitu pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh Belanda ya. Kita tahu bahwa menurut kita dari sudut pandang Indonesia ya kita merdekanya tanggal 17 Agustus 1945. Tapi kan menurut Belanda sendiri yang mana kita tahu bahwa sampai tahun 1942 kan Indonesia dijajah oleh Belanda. Dan Belanda setelah Indonesia merdeka itu tidak ikhlas ya membiarkan Indonesia itu supaya merdeka. Makanya masih ada upaya bahwa Belanda itu ingin kembali menjajah Indonesia. Makanya terjadi banyak perundingan. Apa saja perundingan yang kemarin kita pelajari yaitu tentang salah satunya yaitu perjanjian Haikal apa? Ya, perjanjian Renville, kemudian ada perjanjian Linggarjati, kemudian ada perjanjian Romroyan, sama yang terakhir yaitu konferensi KMB atau konferensi meja bunda. Nah, KMB itulah yang menjadi titik awal bagaimana Belanda itu akhirnya mengakui kemerdekaan Indonesia yaitu pada tanggal 27 Desember 1949. Jadi ada perbedaan selisih 4 tahun ya. Jadi selama 4 tahun itu makanya dari 45 sampai 49 itu sejarah Indonesia itu disebut sebagai masa revolusi nasional atau nama lainnya yaitu perang kemerdekaan ya. Oke.
Hari ini kita mempelajari tentang peran rakyat dalam revolusi nasional. Jadi kemarin ya yaitu kita sudah membahas tentang berbagai perjuangan ya perlawanan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia ya dari berbagai daerah karena kita tahu bahwa Belanda itu kan ingin kembali ke Indonesia. Makanya banyak perlawanan-perlawanan di daerah yang mana ingin berjuang supaya Belanda itu tidak kembali bercokol di Indonesia. Oke, peran rakyat dalam revolusi nasional. Ya, oke, coba dilihat. Ini gambar apa ini? Apa? Ya, Haikal gambar orang masak. Kemudian apa? Selain gambar orang masak ada gambar apa? Ya, orang yang sedang duduk. Ya, kemudian apa lagi? Apakah duduknya hanya sekedar duduk aja atau ada aktivitas lain? Ya, makan. Coba kalau dihubungkan gambaran orang sedang masak kemudian makan itu ada kaitannya dengan perang tidak? Coba ada tidak? Kalau perang itu tuh butuh makanan apa tidak? Ya butuh ya, kita tahu bahwa yang namanya perang itu kan ya yang berperang kan manusia. Namanya manusia itu kan pasti punya rasa lapar. Ya kalau tidak lapar ya dewa ya saya rasa ya. Tapi kan sebagai manusia kan pasti punya rasa lapar dan lapar itu kan harus diisi dengan makanan. Makanya kalau tentara kok di tengah medan pertempuran kok lapar ya pasti lemas. Tapi kalau lemas bagaimana? Ya tidak bisa melakukan aktivitas ya. Ya aktivitas berperang itu apa? Ya menembak ya, kemudian apa? Berjalan atau berlari ya. Oke, kalau ini gambar apa ini? Ya, kalau dilihat itu kan mereka itu usianya masih usia sekolah ya atau pelajar lah ya. Kemudian apa? Selain berdiskusi, bagaimana? Apa? Ya, ada yang mengatur strategi ya. Ini gambarnya. Kemudian apa lagi? Yang ada di gambar ini apa? Ya, Juan, yaitu ada salah satu pelajar yang membawa senjata. Jadi bisa kita ambil ya apa garis besar ya bahwa ketika masa revolusi nasional itu ternyata tidak hanya dilakukan oleh kalangan militer atau tentara ya. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik mampu menganalisis peranan rakyat Indonesia dalam upaya mempertahankan kemerdekaan. Jadi fokus kita bahwa ya memang ya kalau kita bicara perang ya utamanya biasanya yang memiliki tugas wajib yaitu para militer ya, kemudian tokoh politik. Ya namanya perang itu kan tidak hanya di medan pertempuran tapi juga di meja diplomasi. Jadi supaya perundingan itu biasanya dilakukan di meja diplomasi ya. Oke, coba diamati dulu ya. Ini ada sedikit video. Coba ditonton. Salah satu pejuang revolusi yang setia bergerak di belakang layar. Telah aktif di berbagai organisasi sejak muda, Bu Ruswo sudah biasa mengurus logistik untuk kongres di Jogja. Punya jiwa sosial tinggi untuk membantu sesama. Ia pun aktif mengorganisir dapur-dapur umum pada masa revolusi. Selain rutin mendorong kaum perempuan agar turut berjuang di belakang layar, Bu Ruswo juga biasa keluar masuk kota untuk mengirim logistik. Namun, Bu Ruswo tak melulu hanya mengurus makanan. Ia juga aktif dalam berbagai gerakan perempuan, salah satunya gerakan pemberantasan perdagangan perempuan yang menurutnya harus diatasi karena sudah jadi penyakit dunia. Sayangnya, meski jasanya sebagai pahlawan di balik dapur umum telah dianugerahi bintang gerilya oleh Presiden Soekarno, aktivitas maupun pemikiran Bu Ruswo hampir tak tercatat dalam sejarah. Oke, berdasarkan video tadi siapa nama tokohnya yaitu ya Bu Ruswo. Dalam video itu apa yang dilakukan Bu Ruswo selama masa perang kemerdekaan atau revolusi nasional. Wulan apa? Yang dilakukan Bu Ruswo tadi apa? Apa? Ya, membantu memasak ya. Kemudian apa lagi? Membantu memasak untuk siapa?
Ya, tentara pejuang ya, tapi tidak hanya tentara pejuang, tapi juga dilakukan menyetok atau memberikan logistik ketika para tokoh-tokoh politik ya, para diplomat itu melakukan diplomasi. Jadi rapat atau sidang itu kan juga ya butuh konsumsi ya. Saya rasa sampai sekarang itu namanya rapat, namanya sidang itu kan tetap butuh konsumsi. Sedangkan kita tahu bahwa pada awal-awal kemerdekaan itu bagaimana kondisi keuangan Indonesia. Ketika awal kemerdekaan, kondisi keuangan Indonesia itu bagaimana? Sudah stabil atau belum? Nah, kan karena belum stabil kan makanya tidak semuanya bisa di-cover oleh pemerintah. Apalagi kita tahu pemerintah Republik Indonesia itu kan baru terbentuk tahun 1945 ya. Jadi itulah mengapa banyak masyarakat sipil itu bisa memberikan bantuan kepada pemerintah ya, karena memang kondisi ya stabilitas kondisi politik, kondisi ekonomi, sosial ya terutama hukum itu kan ketika awal kemerdekaan belum memiliki stabilitas. Jadi masih compang-camping. Itulah bagaimana ujian berat Indonesia itu ketika awal kemerdekaan ya. Jadi salah satu tokohnya yaitu Bu Ruswo itu kan membuktikan bahwa tidak semua yang terlibat dalam masa revolusi nasional, baik pertempuran fisik, ya, kemudian diplomasi itu hanya orang laki-laki, tapi juga perempuan memiliki peranannya sendiri. Oke, coba ya, apa yang kalian lakukan andaikan Indonesia mengalami peperangan pada masa sekarang? Coba ya, kita amit-amit ya. Saya rasa ya tidak ada negara itu yang pengen negaranya itu terlibat perang. Oke, kita ambil contoh masa sekarang aja. Coba di masa sekarang itu contoh peperangan yang terjadi itu antara mana sama mana? Ya, Israel Palestina. Kemudian mana lagi? Ya, Rusia Ukraina. Itu kan dua contoh bagaimana negara itu sedang berkonflik. Kalau ditanya orang Ukraina ya pasti mereka tidak ingin terjadi peperangan. Israel sama Palestina sama, mau warga Israel, warga Palestina saya rasa juga tidak ada yang menginginkan peperangan. Ya kita hidup, alhamdulillah kita hidup di Indonesia ya sampai sekarang itu tidak ada konflik yang berujung peperangan. Tapi kan ya kita harus menjaga yang namanya perdamaian. Tapi kalau terjadi peperangan itu bagaimana? Coba Juan. Ya, kalau Indonesia terjadi perang, apa yang akan kamu lakukan? Ikut membantu melawan penjajah. Oke, ya kita kalau diserang itu kan belum tentu dijajah, tapi kalau ada orang yang ada negara yang menyerang ya kita sebagai warga negara itu harus ikut membela ya, itu kan salah satu kewajiban sebagai warga negara. Ya, oke, kewajiban warga negara untuk membela tanah air itu ada di Undang-Undang pasal berapa? Ya, jadi Undang-Undang Dasar pasal 27 ayat 3 ya, UUD 1945. Ya, jadi itu mengatur bagaimana warga negara itu memiliki kewajiban untuk membela tanah air. Jadi tidak semuanya itu di cover atau diperangi atau dilawan oleh para militer. Tapi masyarakat sipil itu kan juga memiliki peranannya. Ya. Oh, ini maaf. Oke, apakah perjuangan pada masa revolusi nasional hanya dilakukan oleh militer saja? Iya apa tidak? Ya, tidak ya. Kita tadi sudah menonton foto yang pertama yaitu bahwa para pelajar pun mereka juga mengangkat senjata. Kemudian ada Ibu Ruswo ya yang memberikan bantuan logistik terutama makanan dan masih banyak lagi ya. Jadi nanti masih ada berbagai elemen masyarakat yang memberikan bantuan sesuai bidangnya masing-masing. Ya kalau tidak bisa berperang memegang senjata ya tidak perlu harus pegang senjata. Karena kita tahu namanya senjata itu berbahaya atau tidak? Ya berbahaya. Jadi kalau kita tidak tahu bagaimana cara penggunaan senjata kan malah nanti bisa menjadi bumerang. Malah kita sendiri yang nantinya bisa menjadi korban ya akibat salah penggunaan senjata.
Ya, jadi kita tahu bahwa ya namanya ketika masa revolusi nasional itu tidak hanya dilakukan atau dilawan oleh pihak militer atau tokoh politik atau para diplomat. Tokoh politik siapa ya? Kita tahu contohnya yaitu Bung Karno. Kemudian siapa lagi? Kalau ada Bung Karno berarti ada Bung Hatta ya. Kemudian ada Sultan Syahrir ya. Kemudian ada siapa? Muhammad Yamin ya. Ahmad Subarjo itu kan tokoh-tokoh yang pada awal-awal kemerdekaan itu merupakan tokoh yang menonjol ya. Oke, peran rakyat dalam revolusi nasional. Perjuangan pada masa revolusi nasional tidak hanya berasal dari tokoh politik dan militer ya. Seluruh lapisan rakyat Indonesia bahu-membahu untuk mempertahankan kemerdekaan ya. Kita belajar namanya suatu negara ya. Dimanapun ya, ketika suatu negara itu diserang oleh negara lain, masyarakat sipil pun bisa menjadi ancaman. Ya, kita ambil contoh ya, dulu di Indonesia itu pernah terjadi konflik ya, di Timor Leste pernah terjadi konflik. Kemudian dulu di Aceh juga pernah terjadi gerakan Aceh Merdeka. Jadi segala perlawanan itu ya, ancaman itu masyarakat sipil pun bisa menjadi ancaman. Jadi kalau dari kacamata Belanda dulu ketika datang ke Indonesia setelah 1945, mereka juga menganggap rakyat Indonesia itu juga sebagai ancaman. Bahkan anak kecil pun kalau dipegangi senjata itu bisa menjadi ancaman. Makanya itulah dalam hukum perang itu seperti itu. Apa yang terjadi di medan perang itu biasanya seperti itu. Anak kecil pegang senjata sudah dianggap menjadi ancaman ya, seperti yang kita lihat sekarang di Palestina ya, itu kan masih banyak anak kecil pun yang menjadi korban ya, itu nggak tahu ya. Semoga kita berdoa bahwa di Palestina sendiri nanti ada perdamaian ya. Dengan semboyan merdeka atau mati, rakyat rela bertaruh nyawa demi merah putih tetap berkibar. Ya namanya mempertahankan kan supaya tidak kembali dijajah ya, wajar ya. Ini kan dianggap sebagai slogan atau semboyan, ini kan dianggap sebagai propaganda ya. Jadi supaya untuk menyemangati seluruh rakyat Indonesia. Jadi yang awalnya masih ragu-ragu bahwa Indonesia itu sudah sepenuhnya merdeka, supaya yakin bahwa Indonesia itu harusnya bisa memikirkan masa depannya sendiri. Tidak ingin kembali dijajah oleh mana? Ya Belanda ya, karena memang Belanda itu yang pengen kembali ke Indonesia. Ya. Oke, beberapa lapisan rakyat yang berperan dalam revolusi nasional. Jadi tidak hanya tokoh militer, tidak hanya tokoh politik ya, tidak hanya para diplomat, tapi juga lapisan masyarakat itu memiliki peranannya juga ya. Ada dari peran perempuan, kemudian ada seniman dan sastrawan, kemudian ada pelajar dan mahasiswa ya. Jadi setidaknya 3 ya. Jadi yang biasanya itu kan tidak identik dengan militer ya, kayak pelajar itu kan ya walaupun ada pelajar yang terlalu aktif ya, mereka berperang itu kan zaman dulu kan masih umum, tapi kalau zaman sekarang kan tidak ada pelajar yang berperang, adanya pelajar yang tawuran ya. Tawuran itu kan bukan berperang ya. Saya harap kita ya siswa SMA 1 Bode tidak ada yang ikut tawuran. Tapi alhamdulillah sejauh ini tidak pernah ada kasus siswa SMA 1 Bode itu yang tertangkap mengikuti tawuran ya. Jadi saya terima kasih siswa sini tidak ada yang memiliki ya perilaku yang negatif ya. Oke, kemudian ini ya seniman, sastrawan ya. Seniman itu apa sih? Siapa sih seniman itu? Coba contoh seniman itu siapa? Apa? Ya pelukis bisa ya. Kalau sastrawan, coba tahu tidak salah satu sastrawan yang terkenal di Indonesia itu siapa? Ayo, Wulan. Contoh sastrawan yang terkenal di Indonesia itu siapa? Coba yang lain, angkat tangan. Penulis novel ya, atau penulis puisi ya, pantun, itu kan termasuk sastrawan. Contohnya siapa? Siapa Ekal? Siapa? Ya Terelie ya, kalau di era sekarang itu ada Terelie. Tapi zaman dulu itu kan banyak seniman, banyak sastrawan seperti Avandi ya, kemudian ada Pramudia Anantatur, ya itu kan tokoh-tokoh atau seniman-seniman yang mereka itu juga mereka berjuang ketika revolusi nasional tapi di bidangnya
masing. Ya, kalau yang pelukis ya membuat lukisan berdasarkan kondisi ketika masa revolusi nasional. Kemudian yang sastrawan bikin buku itu yang menceritakan peristiwa-peristiwa yang terjadi semasa revolusi nasional dari 1945 sampai 1949. Oke, terus bagaimana peranan mereka? Ya, jadi bagaimana peranan perempuan dalam revolusi nasional. Kemudian peran seniman dan sastrawan dalam revolusi nasional itu seperti apa? Kemudian bagaimana peran pelajar dan mahasiswa dalam revolusi nasional. Nah, inilah apa yang kita akan diskusikan pada pembelajaran hari ini. Ya, oke, silakan. Ya, diskusi time. Ya, jadi kelas dibagi menjadi 6 kelompok ya, jadi masing-masing karena hari ini yang berangkat hanya 28 ya, berarti kita bentuknya yaitu menjadi 5 kelompok ya. Setiap kelompok mendiskusikan tentang peran perempuan dalam revolusi nasional, kemudian peran seniman dan sastrawan dalam revolusi nasional, kemudian peran pelajar dan mahasiswa dalam revolusi nasional. Berarti ada 3 topik yang harus didiskusikan ya. Jadi saya memberikan kebebasan ya. Jadi laporan boleh ditulis dalam bentuk IC atau dalam mind map ataupun dalam infografis. Jadi silakan, saya memberikan kebebasan kepada setiap kelompok ya. Jadi tergantung atau minatnya itu mau dibuat laporan dalam bentuk apa. Oke, bisa dipahami? Ya, oke. Kemudian siswa diperbolehkan mencari sumber dari buku dan internet. Durasi diskusi maksimal 30 menit. Oke, silakan membentuk kelompok secara mandiri, kemudian bergabung dan segera dilakukan diskusi. Oke, silakan. Nanti kalau ada kesulitan bisa bertanya kepada saya. Oke, yuk, silakan yuk. Bergabung dengan kelompoknya, membentuk kelompoknya, kemudian melakukan diskusi. Kursinya boleh boleh disatukan. Jadi nanti setiap kelompok itu bisa lebih intimate. Saya mengingatkan bahwa semua anggota kelompok harus memiliki peranannya. Jadi tidak ada anggota kelompok yang tidak melakukan apa-apa. Oke, yuk silakan. Diberikan jarak ya, jadi antar kelompok tidak berdempet-dempetan. Jadi nanti terpantau mana kelompok 1, mana kelompok 2, mana kelompok 3. Oke, yuk silakan. Bisa dimaksimalkan, waktunya hanya 30 menit. Oke ya, berarti sudah terbentuk, silakan mulai bekerja. Kalau mengalami kesusahan, silakan ditanyakan. Ingat ya, jadi semua anggota kelompok wajib berkontribusi. Jadi tidak ada anggota kelompok itu yang tidak melakukan pekerjaan ya, apalagi hanya numpang nama. Jadi semuanya tetap memiliki kontribusinya masing-masing. Oke, boleh mencari referensi dari internet ya. Jadi silakan kalau mau mengeluarkan HP selama itu hanya untuk mencari informasi ya atau mencari referensi diperbolehkan ya.
Oke, mengalami kesulitan tidak, Dok? Oke ya, berarti tidak bingung ya. Jadi sudah tahu ya topik yang akan dibahas itu apa. Oke, gimana? Ini saya kan nulisnya nggak pas ya Pak. Ini misal nggak usah dibuat yang itu sih Pak. Ya kalau urut gini nggak apa-apa Pak. Ya, nggak apa-apa. Ya, jadi silakan. Ya, yang penting nanti tetap jelas. Jadi ketika dipresentasikan juga teman-teman kelompok yang lain itu bisa paham. Ya, yang penting urutannya itu kan jelas. Ya, jadi mulai dari peran perempuan, kemudian peran seniman, sama peran pelajar. Ya, gitu ya. Ya, aduh. Oke, sudah sejauh mana ini? Ya. Kalau misalkan memilih untuk bikin mind map nanti jangan pakai pensil ya. Jadi silakan kalau yang bikinnya mind map itu nanti ditebalkan ya. Jadi menggunakan pulpen. Jadi nanti supaya tulisannya itu terlihat jelas.
Oke, ada kesusahan apa tidak? Ya usahakan supaya tulisannya juga bisa dibaca ya. Jadi nanti ketika dinilai juga jelas. Jadi informatif. Nanti untuk presentasi karena ada 3 topik, ya berarti cukup 3 kelompok saja ya yang maju. Jadi setiap topik nanti 1 kelompok. Jadi satu kelompok ketika presentasi tidak membaca ketiganya, tapi hanya cukup 1 saja ya. Jadi supaya waktunya efektif. Nah, nanti itu ditebeli lagi ya pakai pulpen. Jadi tulisannya bisa dibaca. Oke, sudah sejauh mana? Ya, kelompoknya Fikri, Dimas. Oh iya, Zainul. Ya. Ini kelompoknya Sabit ini bikin apa? Oh, mind map ya. Ya, oke, yang penting tulisannya nanti ditebeli lagi ya. Jadi untuk sketsanya boleh pakai pensil, tapi nanti ketika dikumpulkan itu didobeli lagi pakai pulpen.
Oke, mengingatkan ya, jadi HP boleh dikeluarkan tapi hanya digunakan untuk mencari referensi ya. Jadi hanya diperbolehkan untuk mencari browsing ya, browsing ya atau googling ya. Jadi silakan tidak digunakan untuk aktivitas yang lain seperti membuka media sosial ya. Bisa dipahami ya? Oke, waktunya tinggal 8 menit lagi ya. Jadi silakan supaya lebih efektif lagi dalam bekerja. Jadi nanti presentasinya bisa berjalan sesuai dengan waktunya. Oke, kalau ada yang sudah selesai, semua anggota kelompok ya silakan membaca hasil pekerjaannya. Jadi ketika nanti kelompoknya kok kita undi aja ya, jadi supaya karena hanya 3 topik, nanti kita lakukan pengundian. Jadi kelompok siapa yang nanti maju. Jadi semua anggota kelompok silakan juga membaca hasil pekerjaannya, hasil diskusinya itu juga dibaca. Jadi semuanya memahami ya tentang 3 topik atau 3 permasalahan yang didiskusikan pada pembelajaran hari ini.
Oke, sudah selesai kelompoknya Juan. Ya, oke, silakan dibaca. Anggota kelompoknya semuanya membaca. Haikal, bagaimana? Ya, ya pokoknya semua anggota kelompok ya membaca ya. Jadi tidak hanya menulis tok ya, tapi biasanya kalau menulis itu kan juga di dalam hati juga sudah membaca ya. Tapi ya lebih baik ya dibaca lagi ya. Ada nggak orang menulis tapi nggak baca? Coba, ada nggak orang nulis tapi dia itu nggak sambil baca, itu ada apa tidak? Ya tidak ada ya. Semua orang kalau menulis itu kan pasti juga dalam hatinya itu kan juga membaca. Oke, sisa waktunya tinggal 5 menit ya. Jadi silakan bagi kelompok yang belum selesai ya segera diselesaikan. Kalau yang sudah selesai ya semua anggota membaca kembali ya. Jadi memahami apa yang didiskusikan di masing-masing di setiap kelompok. Jadi ketika nanti maju di depan presentasi itu semuanya paham, tidak ada yang tidak paham atau tidak tahu. Oke, silakan tinggal 2 menit ya, mengingatkan waktunya tinggal 2 menit ya. Jadi dipersiapkan dengan baik ya diskusinya ya. Jadi semua anggota kelompok membaca kembali apa yang sudah didiskusikan masing-masing kelompok. Untuk kelompok yang maju kita lakukan undian saja ya. Kita pakai wheel of spin.
Oke, sudah selesai ya semua kelompok. Ada kelompok yang belum selesai diskusinya? Sudah semua ya? Oke, supaya lebih fair ya, kita lakukan pengundian ya. Jadi untuk kelompok peranan perempuan dalam revolusi nasional kita undi ya. Oke, biar fair. Jadi tidak kita menggunakan ini ya, undian. Oke, untuk presentasi topik peranan perempuan kelompok 5. Mana kelompok 5? Ya, kelompoknya Ayu ya. Jadi silakan untuk kelompoknya Ayu, Dimas, kemudian Haikal ya, Wulan, yaitu tentang peranan perempuan ya. Kemudian kita undi lagi untuk peranan seniman dan sastrawan ya. Oke, peranan seniman dan sastrawan yaitu kelompok 2. Mana kelompok 2? Kelompok 2 ya, kelompoknya Erwin ya, Ciko ya, maju presentasi untuk peranan seniman dan sastrawan dalam revolusi nasional. Oke, yang terakhir yaitu peranan pelajar dan mahasiswa ya dalam revolusi nasional. Oke, tinggal 3 kelompok ya, kita undi aja. Oke, kelompok 4. Mana kelompok 4? Ya, kelompoknya Zainul ya, Fikri ya, kemudian Anggi ya, oke. Ayo, silakan. Oke, sebelum kita presentasi kita ice breaking dulu ya. Jadi sebelum kita presentasi coba perhatiannya. Coba saya minta perhatian dulu. Jadi sebelum presentasi kita melakukan ice breaking ya dengan menyanyikan lagu daerah. Contoh lagu daerah itu apa sih? Coba lagu daerah itu contohnya apa? Ya oke, gundul-gundul pacul. Kemudian apa lagi? Apa Erwin? Ya, apuse ya. Kemudian apa lagi? Apa? Ya, apa? Ya, kicir-kicir ya. Saya rasa ya, sejak SD itu kan sudah terbiasa ya menyanyikan lagu daerah. Kalau lagu nasional contohnya apa? Ya, kebangetan ya kalau kita tidak tahu lagu nasional yaitu Indonesia Raya ya. Itu kan kalau kita mendengar Indonesia Raya itu kan paling tidak itu kan menumbuhkan rasa nasionalisme ya. Apalagi kalau kita menonton timnas sepak bola ya. Mumpung timnas kita sedang bagus-bagusnya ya. Timnasnya yang bagus ya, sepak bolanya itu belum tentu bagus, tapi paling tidak ada sesuatu yang membanggakan ya. Jadi ketika menonton timnas itu bertanding itu kan ketika lagu Indonesia Raya itu dikumandangkan itu kan sedikit merinding, iya apa tidak? Ya biasanya kan seperti itu kan menunjukkan bahwa kita itu memiliki rasa nasionalisme ya. Oke, untuk ice breaking kita hari ini kita menyanyikan lagu Gundul-Gundul Pacul. Oke, yuk semuanya berdiri yuk. Ya, semuanya berdiri ya. Kita nyanyi lagu Gundul-Gundul Pacul ya. Kalau tidak hafal ya ada. Oke yuk. Gundul Pacul sambil tepuk. Engan nyungge wakul-kul gembele jadi saratar waktu timpang segane jadi salat. Dol gundul pacul cul gembelengan nyungge nyungge wakul kul gembele
segane dadi salatar wakul glimpang segane dadi salatar. Gundul pacul-cul gembelengan nyunggi wakul-kul gembelengan wakul bimpang segane dadi salatar wakul bimpang segane dadi salatar. Ya, oke ya. Jadi lagu gundul-gundul pacul ya. Coba ya. Oke ya, jadi setidaknya ya mengurangi kejenuhan lah ya setelah melakukan diskusi. Oke, silakan kelompok 1 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Oke, yuk monggo. Silakan kelompok 1 tadi kelompoknya siapa? Maaf, kelompok 5 ya, yaitu kelompoknya Ayu ya. Kelompok tentang peranan perempuan dalam revolusi nasional. Oke, yuk silakan maju. Yuk maju di depan sini nggak apa-apa. Mau di atas juga boleh. Di atas saja biar teman-temannya juga melihat. Yuk. Jangan lupa salam, perkenalan, kemudian silakan dibacakan. Oke, untuk yang lain silakan diperhatikan. Jadi nanti kalau ada pertanyaan atau ada tanggapan boleh ditanyakan. Yuk silakan dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan dulu, Haikal, ya kan belum. Pemerintah Republik Indonesia mengajak perempuan yang sebelumnya tergabung dalam Fujinkai untuk bergabung dalam organisasi perempuan Indonesia. Memungkinkan mereka berkontribusi dalam perjuangan terutama di bidang sosial. Meski banyak dari mereka yang tidak memegang senjata, mereka sering menjadi informan, penyedia kebutuhan logistik, dan penggalang dana untuk perang. Dalam bidang medis dan kesehatan, perempuan di Aceh membentuk satuan tugas Palang Merah Indonesia untuk membantu korban perang. Di Sulawesi Utara, mereka berjuang menerobos blokade Belanda untuk mendapatkan obat-obatan. Sedangkan di Bali, mereka mengatur distribusi bantuan dan meramu obat dari tanaman. Di Maluku, perempuan juga aktif sebagai perawat sukarela di rumah sakit, bahkan membantu di Jawa selama agresi militer Belanda. Di sektor pendidikan, perempuan tetap berfokus pada pendidikan meskipun dalam masa perang. Di Aceh, mereka menjadi guru sukarela untuk mengajarkan anak-anak menghapus buta. Di Tanggano, mereka mendirikan yayasan pendidikan bangsa yang mengelola sekolah menengah rendah kebangsaan yang menyisipkan semangat kemerdekaan dalam kurikulumnya. Dalam dapur umum dan logistik, perempuan sangat berperan dalam menyediakan makanan dan material untuk pejuang yang mengungsi. Di Maluku, mereka mendirikan dapur umum, sedangkan di Aceh, mereka membalas dendam dengan cara menyembunyikan makanan dan harga konsumsi sebagai pesawat bahwa RI. Pesawat pertama milik Republik Indonesia. Ya. Oke, sudah selesai. Oke, kelompok 5 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Coba kelompok yang lain, apakah ada yang ingin memberikan pertanyaan atau tanggapan
Yuk silakan diberikan waktu. Kelompok lain yang berkaitan tentang peranan perempuan ya dalam revolusi nasional. Yuk monggo. Erwin memberikan tanggapan terhadap kelompok 5. Silakan. Oke, kalau tidak ada kelompok yang memberikan tanggapan, coba saya ingin bertanya kepada kelompok 5 ya. Coba dari tiga itu ya, dari pendidikan, bidang kemudian di bidang dapur umum, kemudian logistik, kemudian kesehatan, yang menurut kelompok kalian itu paling signifikan itu yang apa? Ya oke ya, berarti menurut kelompok 5 ya salah satu yang medis itu kan sebagai bentuk after perang ya. Jadi kalau ada korban itu kan bisa langsung ditangani ya. Walaupun tidak semua korban perang itu kan bisa kembali berperang ya. Kalau misalkan menginjak bom itu kan biasanya kakinya itu kan harus amputasi ya. Tapi kan paling tidak menyelamatkan nyawa. Jadi meminimalisir banyaknya korban jiwa ya, jadi hanya korban luka. Oke, kelompok lain apakah ada yang ingin memberikan tanggapan? Oke, kalau tidak silakan ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan. Oke, silakan kelompok peranan seniman dan sastrawan ya. Tadi kelompok berapa tadi? Kelompoknya Erwin ya sama kelompoknya Ciko. Yuk silakan. Maju. Oke, yuk kelompok lain tidak ada aktivitas lain ya. Silakan mencermati, tidak mengobrol ya. Jadi silakan menyimak presentasi dari kelompoknya Erwin sama siapa? Ciko. Yuk silakan dibuka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Erwin Ginanjarto. Ya, oke. Kita akan menjelaskan tentang peran seniman dan sastrawan seni lukis. Yang keras supaya teman-temannya juga mendengar. Laskar Rakyat Mentoleransi Hasad 1946. B. Juga persiapan gereja 1949. C. Sujojono, kawan-kawan revolusi 1947. D. Hendra Gunawan, pengantin revolusi 1955. Pemikiran A.A. Sutradara Surtoyo, B. Mutiara dari Nusa Laut, karya Ustaz Ismail Sunartono, Jaya Kusuma. C. Kisah Menunjukkan Sutradara D.R. Biyung. Yang keras, Nduk. Oke, sudah. Ya, oke, silakan kelompok berapa ini tadi? Oke, kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Ada pertanyaan? Oke, Juan, silakan. Mengapa
Oke, mengapa para seniman memiliki peran penting dalam revolusi nasional? Ya, walaupun kita tahu ya seperti tadi bahwa seniman itu kan tidak mungkin berjuang dengan mengangkat senjata. Perjuangannya dengan apa? Dan mengapa kok penting? Ayo, silakan dijawab. Mengapa kok seniman itu berperan penting dalam revolusi nasional? Silakan Erwin, Ciko. Ayo, setelah sudah berdiskusi kan berarti harusnya tahu mengapa kok seniman itu berperan penting. Yaitu karena ayo tidak perlu malu dijawab saja nggak apa-apa. Ya, jadi tidak ada jawaban yang salah itu tidak ada ya. Jadi percaya diri saja. Oke, yuk. Bagaimana Erwin? Bisa? Apa? Ayo waktunya supaya tidak terlalu lama. Ayo tidak perlu malu, silakan percaya diri saja dengan jawaban kelompok kalian. Apa? Ya oke, bisa ya pencapaian sejarah ya. Jadi kita tahu bahwa ya itu tadi ya seniman itu kan memang tidak memegang senjata ya, tapi perjuangannya bisa dengan media seninya ya. Kalau pelukis ya banyak pelukis yang kemudian lukisannya itu menggambarkan bagaimana situasi atau kondisi ketika perang revolusi ya atau perang kemerdekaan. Kemudian yang seni peran ya membuat pentas drama yang menceritakan tentang bagaimana zaman dulu para pejuang itu melakukan gerilya ya. Oke, ada kelompok lain yang ingin bertanya? Saya boleh, Pak? Ya. Oke. Pertanyaannya kenalan dulu. Ya, boleh. Kenalkan saya Ahmad Tuhan akan mengajukan satu pertanyaan. Bagaimana cara Anda menghargai seniman dan sejarawan peran rakyat dalam revolusi? Ya, bagaimana kelompok kalian menghargai para seniman ya yang kaitannya yang karya-karyanya itu menggambarkan tentang peran tentang revolusi nasional. Bagaimana? Cara menghargainya seperti apa? Apa, Erwin? Ya bisa ya, dengan menyanyikan lagunya itu kan juga termasuk salah satu bagaimana kita menghargai karya para seniman. Ya oke, yuk silakan ya ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke yuk tepuk tangan. Oke yuk kelompok terakhir. Kelompok berapa ini? Ya kelompok 4, yuk silakan. Oke yuk, dibuka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang tentang peran pelajar dan mahasiswa. Peran pelajar dan mahasiswa, keinginan Belanda untuk kembali menguasai Indonesia memicu komitmen masyarakat termasuk pelajar untuk mempertahankan kemerdekaan. Pada 1945, pelajar SMP dan SMA di Surabaya berikrar untuk berjuang.
Pada September 1945, rapat umum di Yogyakarta melibatkan pemuda dan pelajar dari Jawa dan Madura yang mendorong pembentukan gabungan sekolah menengah di Magelang yang kemudian bergabung dengan Ikatan Pelajar Indonesia atau IPI. Ketika pusat pemerintah pindah ke Yogyakarta, IPI membentuk Makas Perserana Pelajar MPP dengan tugas resimen di berbagai wilayah. Pada 17 Juli 1946, MPP dilantik sebagai tentara pelajar oleh Mayor Jenderal. Selain latihan militer, tentara pelajar juga menjalankan peran sebagai pelajar. Selama agresi militer Belanda II, mereka bergabung dengan Dikir 17 TNI. Meskipun tentara pelajar secara resmi dibubarkan pada awal 1951, kontribusi pelajar dalam perjuangan dan pemeliharaan kemerdekaan tetap berlanjut. Oke, sudah. Oke. Karena ini kelompok terakhir ya, jadi saya ingin memberikan pertanyaan ya. Jadi menurut kalian ya, karena topiknya tentang peranan pelajar, coba kalau menurut kelompok kalian, jika kelompok kalian hidup di masa itu, apakah yang akan kalian lakukan itu sama seperti para pelajar di masa tersebut? Sama. Alasannya apa? Karena masih punya rasa cinta tanah air. Ya, oke, rasa cinta tanah air. Kemudian apa lagi? Karena ingin membela negara agar tidak dijajah. Ya, sudah sepatutnya ya sebagai warga negara itu ya kita tidak ingin mengulang kembali sejarah kelam, yaitu dijajah oleh bangsa asing ya. Jadi mau itu andaikan kok kita hidup di masa itu, ya masa sekarang atau masa depan ya sebisa mungkin kita menjaga supaya NKRI ini tetap utuh ya. Oke, bisa ditutup. Ya, dari kelompok kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yuk kita kasih tepuk tangan. Oke ya, sudah 3 kelompok melakukan presentasi tentang 3 topik ya, yaitu tentang peranan perempuan, kemudian peranan seniman dan sastrawan serta peranan para pelajar serta mahasiswa ya. Oke, silakan ya. Jadi setelah apa yang kita pelajari hari ini ya, coba ini silakan dikerjakan. Saya kasih waktu 3 menit karena hanya terdiri dari 5 soal ya. Jadi saya kasih waktu 3 menit. Ini kan hanya soal pilihan ganda. Jadi sebagai evaluasi ya tentang apa yang telah kita pelajari pada hari ini ya. Jadi ini sebagai bahan evaluasi ya, sejauh mana pemahaman tentang materi peran rakyat dalam revolusi nasional. Oke, yuk silakan karena hanya 5 soal, jadi silakan bisa dikerjakan dalam waktu 3 menit. Yuk. Ada yang mengalami kesusahan tidak bisa men-scan barcode-nya atau apa? Kalau tidak bisa pakai barcode ya silakan pakai alamat linknya ini ya. Jadi bisa diketikkan di browser. Ya, kalau pakai Chrome ya pakai Chrome. Kalau pakai Safari ya pakai Safari. Ya, oke, yuk silakan. Ya, kalau bisa dikerjakan sendiri ya, tidak perlu itu.
Oke ya, hanya cuman 5 soal ya, pilihan ganda singkat ya. Jadi tidak perlu memakan waktu yang lama ya. Oke, ya cukup. Ya, dirapikan kursinya. Oke, ditata ulang seperti semula lagi ya. Ya, jadi tidak ditekuk tapi ditata ulang, tidak dikembalikan. Ya, oke, dirapikan dulu kursinya seperti semula tadi. Ya, oke, sembari bisa dirapikan semuanya ya. Jadi penataan kursinya seperti semula. Oke ya, jadi materi kita hari ini yaitu tentang peran rakyat dalam revolusi nasional. Jadi kita tahu bahwa dalam masa perang revolusi atau perang kemerdekaan itu ternyata tidak hanya para militer saja atau para tokoh politik yang berkontribusi selama revolusi nasional. Ternyata juga lapisan masyarakat yang lain itu juga memiliki kontribusi ya terhadap bagaimana upaya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ya. Oke, coba kita ambil refleksi ya. Jadi hikmah apa yang bisa dipelajari dari materi peran rakyat dalam revolusi nasional. Ya, dari apa yang kita pelajari hari ini, hikmah apa yang bisa kita pelajari. Coba yuk, ada yang berani angkat tangan? Oke, silakan Haikal, apa? Yang keras? Oke ya, sebagai seorang warga negara harusnya saling bahu-membahu untuk ya mencapai tujuan negara ya. Saya rasa ya salah satu tujuan negara itu kan supaya negara itu tidak mengalami perpecahan. Jadi ada rasa persatuan dan kesatuan. Kalau sudah merdeka ya harus merdeka terus. Jadi kita berharap bahwa Indonesia yang butuh ya darah ya, butuh perjuangan untuk meraih kemerdekaan supaya tidak mengulang lagi apa yang terjadi di masa lalu ya. Jadi ya itu salah satu ya nilai-nilai yang bisa kita ambil, kita pelajari ya pada pertemuan hari ini ya. Jadi coba keluarkan satu lembar kertas ya. Ya, coba keluarkan satu lembar kertas. Ya. Supaya lebih jelas silakan ditulis ya hikmah apa yang bisa dipelajari pada materi kali ini. Tadi ya sebagai contohnya kan apa yang disampaikan oleh Haikal. Ya coba ya supaya semuanya itu bisa mengambil hikmahnya silakan ditulis di kertas ya di masing-masing kertas. Oke, yuk silakan. Ya, saya kasih waktu 5 menit ya untuk menuliskan
hikmah ya, hikmah apa yang bisa dipelajari dari materi peran rakyat Indonesia dalam revolusi nasional ya. Seperti yang kita tahu tadi sudah ada peranan dari berbagai lapisan masyarakat atau elemen masyarakat ya. Jadi silakan. Jadi silakan dituliskan apa yang ada di pikiran kalian, itu silakan ditulis ya. Jadi tidak perlu, ini tidak ada jawaban salah ya. Jadi semua jawaban benar ya, tapi harusnya masih relevan dengan topik yang kita pelajari pada hari ini, yaitu yang berkaitan tentang peran rakyat Indonesia dalam revolusi nasional. Oke, bagi yang sudah nanti silakan diupload di Google Classroom ya. Jadi semuanya mengupload ya. Saya buatkan dulu postingannya di Google Classroom. Ya minimal ya refleksi itu ya jangan hanya satu kalimat ya kalau bisa. Ya minimal ya 2 atau 3 kalimat ya. Yang penting itu berkaitan dengan apa yang kita pelajari pada hari ini, terutama tentang topik atau materi peranan rakyat Indonesia dalam revolusi nasional. Kalau mengupload di Google Classroom, silakan jangan lupa diberikan identitas. Ya, jadi seperti biasa bahwa di bagian atas nanti dituliskan identitasnya. Oke, sudah atau belum? Oke, kalau sudah silakan diupload ya, nanti saya cek dulu. Kalau sudah silakan siap-siap untuk pulang ya. Coba saya cek dulu di Google Classroom, barangkali sudah ada yang mulai mengupload. Jangan lupa untuk mengklik serahkan ya, jadi biasanya ada beberapa siswa itu yang kelupaan untuk mengklik serahkan.
Oke, sudah ya? Ya, silakan siap-siap untuk pulang. Oke, bagi yang sudah alat tulisnya boleh dirapikan, boleh dimasukkan ke dalam tas ya. Kita siap-siap untuk pulang. Oke, yuk. Yuk kita ingat ya, jadi kalau kita berdoa ya lebih baik HP-nya tidak dipegang. Silakan HP-nya bisa disimpan atau ditaruh terlebih dahulu. Ya, kita menghadap kepada Tuhan ya. Jadi kita berdoa harus khusyuk ya, tidak nyambi ya. Jadi supaya apa yang kita pelajari hari ini itu menjadi berkah ya. Oke, silakan. Ketua boleh dipimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilu sholihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Amin. Oke, pertemuan hari ini sampai di sini. Silakan habis ini pulang ya. Jadi ingat karena kondisi lalu lintas ketika jam pulang ini ramai, silakan berhati-hati ya, tidak perlu mampir-mampir, silakan pulang ke rumah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.